Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan saya Soblum Mukrobin Fauzan Perkenalkan nama saya Muhammad Raja Raisa. Perkenalkan, nama saya Rizky Nurdiansah. Perkenalkan, nama saya Ruswa Istiawati. dari kelas 1 MRK 1. Jadi kami dari kelompok 2 ingin mewawancarai tentang sistem bikameral di Indonesia, yang dimana itu DPR dan DPD. Nah, jadi pada wawancara kali ini saya itu mewawancarai teman saya yang salah satu mahasiswa di Universitas Brawijaya. Mungkin itu saja. Jadi langsung saja kita wawancara. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Dito Firmansyah, mahasiswa Ilmu Komunikasi Fakultas Sosial Politik Universitas Brawijaya. Salam kenal semuanya. Apa sih fungsi DPR dan DPD menurut pandangan Anda? Kalau DPD kurang lebih sebenarnya sama kayak DPR ya. Yang mana DPR itu Dewan Perwakilan Rakyat, artinya mewakilkan suara-suara dari rakyat. Ketika suara rakyat itu diwakilkan, di situ pasti ada keluh kesah dari rakyat. Artinya tugas DPR harusnya menjadi aspirasi dari rakyat itu sendiri. Ketika ada gas harganya mahal gitu, nah rakyat pasti akan menyampaikan itu kepada dewan-dewan tersebut agar DPR dapat mengubah kebijakan yang mana nantinya bisa mengubah dari sistem, kemudian juga mengubah dari harga-harga tersebut bisa menjadi turun lagi. Ya, tentunya DPR dan DPD ini memiliki peran penting di institusi ini, karena yang namanya demokrasi, kita akan melakukan sebuah musyawarah sampai mufakat. Perkembangan DPR dan DPD hingga sekarang gimana sih? Tentunya perkembangannya, kalau sebagai masyarakat awam, ya akhir-akhir ini kita sangat menyayangkan sekali perkembangan tersebut menjadi turun gitu. Dari tahun ke tahun, program kerja dari DPR itu memang yang tampak di media membuat masyarakat itu bingung, mereka itu sedang mewakilkan suara siapa. Kebijakan-kebijakan tersebut itu sangat tajam sekali ke bawah ketika masyarakat yang ditindas dengan cara kebijakan yang baru-baru ini, RUU TNI dan juga Polri, tanpa melalui pertimbangan dari masyarakat terlebih dahulu gitu. Artinya perkembangan dari tahun ke tahun sebenarnya sudah semakin merosot. Makanya pada saat zamannya Gus Dur pun, Gus Dur menyampaikan bahwasanya perlu adanya dekonstruksi dari badan DPR itu sendiri dan DPD gitu. Bagaimana sih tanggapan kamu tentang kebijakan-kebijakan yang dibuat DPR tanpa persetujuan rakyat, atau bisa dikatakan mengambil keputusan sembunyi-sembunyi? Nah, udah seperti yang saya singgung barusan tadi ya. Tentu kalau secara sembunyi-sembunyi itu namanya tikus sedang ngambil keju gitu. Artinya aspirasi tersebut itu tidak mewakilkan suara rakyat, tapi menyuarakan suara dari sebagian orang yang memiliki kepentingan di situ. Sangat sayang sekali ketika kebijakan tersebut harus dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Itu tentu menyayat demokrasi dan mencoreng nama baik demokrasi, yang seharusnya DPR bertugas untuk menyampaikan aspirasi rakyat, tapi malah menutup-nutupi dari rakyat. Ini sangat keliru sekali dan perlu pengoreksian dari tubuh DPR sendiri. Oke, yang terakhir yaitu berikan saran tentang DPR dan DPD buat kedepannya. Ya, seharusnya sarannya sangat jelas sekali ya, bahwasanya perlu adanya perubahan secara struktural dan juga secara pola pikir masing-masing individu DPR itu perlu berbenah, sama-sama saling introspeksi, bahwasanya memang di dunia demokrasi itu tidak ada yang benar dan salah, tapi kekuatan dari sebuah argumen. Tapi ketika sebuah argumen tersebut itu digunakan kepada yang salah, itu bisa menjadi malapetaka di suatu kemudian hari. Jadi tentu perlu berbenahan dari segi rekrutmen mungkin, dan kemudian juga individu pasti tentunya. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.